Assalamualaikum teman-teman. Kenalkan, saya Intan Syarafina, NIM 1902080064. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Komputasi. Di sini saya akan membahas tentang kok makanan bisa basi ya? Wah, ini hal yang menarik nih. Sayangnya, sering dianggap sepele ya teman-teman. Tapi apakah kalian tahu jika di dalamnya itu ada ilmu kimia? Oke, mari kita bahas ya teman-teman. Nah, setiap makhluk hidup yang telah mati pasti akan mengalami pembusukan nih. Seperti buah yang telah dipetik, tanaman yang telah dipanen, atau daging hewan yang telah mati. Ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan makanan cepat rusak atau membusuk. Nah, yang pertama ada proses pembusukan alami, yang kedua aktivitas mikroorganisme pada makanan, yang ketiga reaksi oksidasi. Nah, untuk menjaga kesegaran makanan, penting untuk memperlambat atau menghindari ketiga penyebab ini. Untuk memperlambat proses pembusukan alami, ada berbagai cara yang dapat dilakukan. Misalnya dengan memasak makanan tersebut terlebih dahulu sebelum menyimpannya. Nah, pada suhu tinggi, enzim yang menyebabkan proses pembusukan menjadi rusak dan tidak dapat bekerja lagi. Namun, hal ini tidak berarti makanan tersebut tidak bisa rusak atau busuk, karena makanan masih dapat rusak akibat mikroorganisme atau proses oksidasi. Kita juga dapat menggunakan prinsip proses produksi makanan kaleng, yang menghasilkan makanan yang tahan lama di dalam kaleng tertutup. Makanan dimasak pada suhu tinggi sehingga enzim penyebab kebusukan menjadi rusak. Selain itu, karena berada di dalam kaleng yang tertutup rapat, makanan tidak dapat terkontaminasi dengan lingkungan luar. Nah, makanan kaleng awet hingga beberapa tahun. Selain itu, enzim ini hanya dapat bekerja optimal pada suhu ruang dan pada kondisi yang tidak terlalu asam maupun basah. Oleh sebabnya, proses pembusukan dapat diperlambat dengan menyimpan makanan di dalam freezer atau kulkas, atau dengan proses pengasaman makanan, misalnya dengan proses fermentasi. Sedangkan untuk mencegah kerusakan makanan akibat mikroorganisme dapat dilakukan dengan yang pertama, menghindari kontak makanan dengan mikroorganisme. Kemudian yang kedua, memperlambat proses replikasi mikroorganisme. Mikroorganisme dapat masuk ke dalam makanan melalui udara dan air. Selain itu, seperti makhluk hidup lainnya, mikroorganisme juga memerlukan air dan udara untuk bernafas agar bertahan hidup. Oleh karena itu, makanan yang disimpan dalam ruangan tertutup atau plastik yang telah divakum lebih tahan lama. Dan ada juga cara-cara lainnya yang dapat digunakan untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme pada makanan. Antara lain, mengeringkan makanan, menambahkan gula atau garam ke dalam makanan dalam jumlah yang banyak, merendam makanan dalam minyak, dan menyimpan makanan pada suhu rendah. Proses pengeringan makanan menurunkan kadar air dalam makanan secara signifikan, sehingga mikroorganisme tidak dapat bertahan hidup dalam makanan. Proses pengasinan dan pemanisan berfungsi untuk menyerap air dari makanan dan mikroorganisme, sehingga membunuh mikroorganisme tersebut. Sedangkan makanan yang direndam di dalam minyak tidak dapat bersentuhan dengan air yang ada di udara, karena seperti yang kita ketahui, air dan minyak tidak dapat bersatu. Dan terakhir, pada suhu rendah, laju replikasi mikroorganisme sangatlah rendah, sehingga proses pembusukan makanan akibat mikroorganisme terhambat. Penyebab yang terakhir adalah proses oksidasi. Proses oksidasi dapat merusak lemak di dalam makanan yang menyebabkan makanan bau tengi. Proses oksidasi dapat terjadi dengan adanya oksidan dan sumber energi dalam makanan. Oksidan yang paling umum adalah oksigen, sehingga penting untuk menghindari keberadaan oksigen dalam makanan. Biasanya dilakukan dengan menggunakan wadah yang kedap udara, proses vakum, atau memberikan gas nitrogen dalam kemasan. Sedangkan sumber energi yang umum membantu proses oksidasi pada makanan adalah sinar matahari. Oleh karena itu, makanan lebih baik disimpan dalam tempat yang teduh atau di dalam wadah yang gelap. Berikut contoh pengawet yang digunakan dalam makanan-makanan komersial. Yang pertama ada belerang dioksida yang berfungsi mencegah ketiga penyebab di atas. Kemudian propionat dan benzoat yang merupakan antimikrobial yang berfungsi sebagai antimikrobial. Nitrat, nitrit, dan asam askorbat adalah inhibitor enzim penyebab kebusukan.
Jadi kesimpulannya, proses kerusakan makanan disebabkan oleh proses pembusukan yang terjadi secara alami, aktivitas mikroorganisme yang hinggap di permukaan atau di dalam makanan, dan proses oksidasi. Kerusakan pada makanan dapat diperlambat dengan mencegah terjadinya ketiga penyebab ini, dengan cara yang telah dibahas di atas. Nah, semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.